Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Firda Aulia Izati selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kelas B, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat melaksanakan perkuliahan online untuk mata kuliah kewirausahaan kelas B. Semoga perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai mengembangkan kreativitas. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Mbak Risma Karimah, kemudian ada Mbak Vina Akmalia, dan saya sendiri Novita Wahyu Lestari sebagai moderator. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu langsung saja kita lanjutkan ke pokok pembahasan. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi, untuk pembahasan dari kelompok 11 sendiri yaitu ada mengembangkan kreativitas. Yang nanti akan dibahas adalah proses kreativitas, kemudian mengembangkan kreativitas, contoh kreativitas dalam lingkungan mahasiswa, dan yang terakhir keyakinan untuk lebih kreatif. Untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian dari kreativitas. Apa sih yang dimaksud dengan kreativitas? Nah, kreativitas sendiri adalah kemampuan untuk berpikir dalam cara-cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan pemecahan masalah yang unik. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Sandrock tahun 2007. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Vina Akmalia. Monggo Mbak Vina. Proses kreatif terdiri dari 4 tahap yang masing-masing membutuhkan kerja keras. Yang pertama, persiapan. Langkah ini mencakup persiapan akal untuk siap berpikir kreatif, pelatihan formal, pelatihan saat kerja, pengalaman bekerja, dan mengambil peluang belajar lainnya. Yang kedua, inkubasi. Alam bawah sadar memerlukan waktu untuk merefleksi informasi yang dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, penerangan. Inspirasi tidak datang saat seseorang sedang memikirkan suatu masalah, melainkan ketika dia berada dalam keadaan yang rileks. Yang keempat, verifikasi. Bagi wirausahawan, menguji ide memastikan akurasi dan manfaatnya. Banyak kegiatan lainnya yang dirancang untuk memverifikasi bahwa ide baru tersebut bisa diterapkan dengan berhasil dan praktis. Keempat yaitu ada penerangan. Inspirasi tidak datang saat seseorang sedang memikirkan sesuatu masalah, melainkan ketika dia berada dalam keadaan yang rileks. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vina Akmalia. Berikut 3 langkah yang dapat dilakukan untuk memulai berpikir kreatif. Yang pertama, warm up. Sebagai pemuda berkualitas, mulailah dengan pemanasan, seperti menuliskan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian, mulai mengidentifikasi aspek yang mempengaruhinya. Yang kedua, finding inspiration. Dalam proses pencarian inspirasi ini, perlu keadaan yang tenang dan tidak gegabah. Yang ketiga, breaking through the book. Setelah semua inspirasi dikumpulkan dan dimatangkan dengan informasi yang didapat, tinggal menguji dan menilai dengan kritis hasil akhir dari pemikiran kita tersebut. Selanjutnya, mengembangkan kreativitas. Yang pertama, mengenali hubungan. Orang yang kreatif akan memiliki hubungan intuisi tertentu untuk dapat mengembangkan dan mengenal hubungan yang baru dan berbeda dari fenomena tersebut.
Yang kedua, mengembangkan perspektif fungsional. Seorang yang kreatif akan dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga, gunakan akal. Proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan analis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Kemudian yang keempat, sebuah studi menemukan bahwa orang dewasa hanya menggunakan 2-10% potensi kreativitas yang dimilikinya. Untuk tindakan yang kreatif di lingkungan mahasiswa. Pertama, menjadi tutor online. Pekerjaan ini sebetulnya cukup menguras waktu jika dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda. Namun, jika kamu menjadi tutor online, tentunya bisa mengatur beberapa kelas atau siswa berbeda dalam suatu tempat tanpa harus merogoh kocek lebih. Yang kedua, mengikuti kegiatan organisasi. Selain hard skill, maka soft skill juga hal yang sangat dibutuhkan untuk siap ke dunia pekerjaan nantinya. Maka antar hard skill dan soft skill harus seimbang. Yang ketiga, kerja. Kerja tidak harus menunggu setelah wisuda. Akan lebih baik jika masih kuliah sudah bisa bekerja, punya penghasilan sendiri dan bisa membiayai kuliah sendiri. Namun hal tersebut tidak boleh menyepelekan kuliah. Kemudian, keyakinan agar lebih kreatif. Beberapa alasan meyakinkan diri agar lebih kreatif. Yang pertama, setiap orang adalah jenius dan kreatif. Kedua, cerdas belum tentu menjadi orang kreatif. Yang ketiga, berpendidikan rendah tapi kreatif. Yang keempat, menjadi cerdas dan kreatif. Yang kelima, berpikir kreatif dan bertindak kreatif. Orang yang berpikir kreatif akan tetapi tidak ada hasil nyata. Sebenarnya ia bukan kreatif akan tetapi halnya seorang pemimpi saja. Dengan demikian, pemikiran kreatif perlu ditindaklanjuti dengan karya kreatif. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan untuk teman-teman semua, monggo jika ada yang ingin ditanyakan, apabila penjelasan dari kelompok kami mungkin ada kekurangan, dipersilakan untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.